Hai, selamat berjumpa kembali semuanya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas unsur periode ketiga yang ada di dalam sistem periodik. Yang mana itu periode? Periode itu yang letaknya horizontal di dalam sistem periodik. Yang kita bahas adalah periode ketiga. Unsur-unsurnya yaitu natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon. Jadi sifat-sifat dari unsur tersebut yaitu ada 4, mulai dari natrium, magnesium, aluminium itu bersifat logam, sedangkan silikon itu bersifat metaloid. Kalau metaloid itu tidak logam dan tidak non logam, berarti antara logam dan non logam, atau sering disebut kalau manusia itu banci lah itu. Kemudian fosfor, belerang, dan klor itu bersifat non logam. Dan argon itu bersifat gas mulia. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Sifat-sifat daripada unsur yang berada pada periode ketiga. Mulai dari natrium. Lihat mulai dari nomor atomnya 11, konfigurasinya berarti elektron valensinya 1. Kalau dia di golongan 1, elektron valensinya 1. Nanti yang berada di golongan 2 berarti elektron valensinya 2. Sampai ke wujud. Jadi ini wujudnya bersifat padat. Kemudian tingkat atau bilangan oksidasinya positif 1 karena dia di golongan 1. Coba bisa dilihat ada di situ contoh daripada natrium. Kemudian kegunaannya dipakai dalam pembuatan ester, digunakan oleh hampir semua makhluk hidup yaitu garam dapur, dan seterusnya bisa dibaca ya apa kegunaan daripada natrium itu. Tapi biasanya itu dalam bentuk senyawanya yang bisa dimanfaatkan. Yang paling bawah natrium karbonat atau NaCO3, pembuatan kaca dan pemurnian air sadah. Nanti akan kita bahas berikutnya mengenai air sadah itu, apa itu air sadah. Kemudian kita lanjut ke sumber dan penggunaannya. Merupakan logam lunak berwarna putih keperakan, reaktif, bereaksi dengan cepat dengan air membentuk sodium hidroksida dan hidrogen. Jadi kalau natrium ini tidak bisa dibuat di udara terbuka karena dia sangat reaktif. Jadi harus disimpan di dalam minyak lampu supaya dia tidak bereaksi karena dia sangat reaktif itu. Kemudian pembuatannya dihasilkan dengan elektrolisis lelehan NaCl, prosesnya disebut proses Downs, yaitu dengan menambahkan 85% CaCl2 dan Kf pada elektrolisis lelehan NaCl. Kalau lelehan berarti dia tidak menggunakan pelarut. Tujuan penambahan untuk menurunkan titik lebur NaCl hingga mencapai 550 derajat Celcius. Oke, kita yang ke berikut, magnesium. Sifat umumnya bisa dilihat ya, elektron valensinya 2, kemudian tingkat atau bilangan oksidasinya positif 2, itu yang sering nanti muncul, nanti harus kalian hafal. Wujudnya padat. Kemudian ada contohnya di situ, ada gambarnya. Kemudian kegunaannya dipakai pada proses produksi logam, kaca, semen. Kemudian seterusnya bisa dibaca. Kemudian untuk membuat lampu kilat sebagai katalis reaksi organik. Kemudian dari mana sumber dan pengolahannya? Berupa logam berwarna putih, keperakan dan sangat ringan. Ya, magnesium itu sangat ringan. Banyak dipakai di industri karena ringan dan mampu membentuk alloy yang kuat termasuk unsur reaktif. Sebagian besar logam dapat dihasilkan dengan bantuan magnesium. Pembuatannya ya, dapat diperoleh melalui pengolahan air laut. Bisa dilihat reaksinya, CaOH 2 kali ditambah Mg2 positif menghasilkan MgOH2 kali ditambah Ca2 positif. MgOH2 kali tambah 2H positif tambah Cl negatif menghasilkan MgCl2 6H2O. Artinya di sini magnesium kloridanya mempunyai air, ada hidratnya di dalam. Kemudian magnesium akan diperoleh pada katoda sedangkan pada anoda akan terbentuk Cl2 negatif. Oke, kita ke berikutnya yaitu aluminium. Sifat umumnya ya, itu elektron valensinya 3 di S dan P, subkulit S dan P.
kemudian bilangan oksidasinya positif 3 dan wujudnya padat. Ada gambarnya di situ, bisa dilihat. Kemudian kegunaannya, aluminium pasti tahu kenapa kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam industri, yaitu banyak dipakai dalam industri pesawat, kemudian untuk membuat konstruksi bangunan, untuk membuat magnet yang kuat, tawas sebagai penjernih air, dan seterusnya sampai dia paling bawah menghasilkan permata berwarna-warni. Oke, kemudian sumbernya dari mana? Berupa logam lunak berwarna perak, merupakan penghantar panas yang sangat baik dan dapat menghantar listrik, sulit terkorosi atau berkarat karena membentuk lapisan oksida di permukaannya. Dia itu tidak beracun, non-magnetik, dan sulit terbakar. Sumber utamanya adalah biji bauksit. Jadi kalau aluminium itu sumber utamanya itu adalah bauksit. Pembuatannya bisa dilihat reaksinya. Ya. Sebelum dielektrolisis ditambahkan kriolit atau NaAlF6 untuk menurunkan titik leleh Al2O3. Bisa dicatat nanti bagaimana reaksi pembuatannya. Kita ke silikon, ya. Sifat umumnya konfigurasi elektronnya positif 4 di S2 dan P2. Bilangan oksidasinya positif 4 atau tingkat oksidasinya wujudnya masih padat. Ada gambarnya di sebelah kanan. Kemudian apa kegunaannya? Dipakai dalam pembuatan kaca, terutama dipakai dalam pembuatan semikonduktor. Digunakan untuk membuat alloy bersama aluminium, magnesium, dan tembaga, untuk membuat enamel, dan untuk membuat IC. Kemudian bagaimana cara memperoleh silikon? Itu merupakan unsur yang elektropositif yang paling banyak dijumpai. Isotop alaminya terdiri dari isotop Si28 nomor atom 28 dan Si29, kemudian Si30, di mana persentasenya Si28 92,2, 29 4,7, dan 30 3,1%. Memiliki sifat kimia seperti logam yang lain. Pembuatan silikon dipisahkan dari senyawanya dengan cara mereduksi SiO2 dengan menggunakan karbon dan kalsium karbida. Kemudian silikon yang diperoleh dari proses ini belum murni. Untuk pemurnian silikon dilakukan dengan proses John Refine. Proses ini dimulai dengan mengubah silikon menjadi SiCl4, kemudian direduksi kembali dengan menggunakan gas H2. Dengan teknik tertentu pada John Refine, maka akan diperoleh silikon yang murni. Kita ke fosfor. Sifat umumnya elektron valensinya 5, masih di S dan P. Tingkat oksidasinya positif 5, wujudnya padat. Ada gambarnya di sebelah kanan. Kemudian apa kegunaannya? Dipakai pada proses produksi logam, kaca, dan semen, dan seterusnya. Ya, sebagai katalis reaksi organik. Kemudian bagaimana sifatnya? Berupa logam berwarna putih, keperakan, dan sangat ringan. Banyak dipakai di industri karena ringan dan mampu membentuk alloy yang kuat termasuk unsur reaktif. Fosforus dapat dipisahkan dari senyawanya dengan cara mereduksi batuan fosfor dengan SiO2 dan C. Fosfor bebas merupakan molekul tetraatomik, ya, atau P4, yang mempunyai dua bentuk kristal, yaitu fosforus merah dan putih. Jadi ada dua jenis senyawanya dalam bentuk tetraatomik. P4 itu ada berwarna merah dan ada berwarna putih. Fosforus putih itu lebih reaktif daripada fosforus merah. Fosfor merah kurang reaktif, relatif tidak beracun, dan digunakan untuk membuat korek api. Sedangkan senyawa fosfor banyak digunakan untuk membuat pupuk campuran, untuk digunakan para petani atau orang tua kita yang bertani. Kita ke sulfur. Konfigurasi elektronnya nampak dengan elektron valensi 6, tingkat oksidasinya positif 6, dan wujudnya masih padat. Ada di situ gambarnya berwarna kuning. Apa kegunaannya? Dipakai sebagai bahan dasar pembuat asam sulfat, kemudian digunakan dalam baterai, kemudian bisa juga sebagai fungisida dan untuk pupuk.
kemudian digunakan juga pada pembuatan korek api dan kembang api, dan sebagai pelarut dalam berbagai proses. Kemudian sumbernya, zat murninya tidak berbau dan tidak berasa. Zat murninya ya, memiliki struktur yang beragam tergantung kondisi sekitar. Secara alami banyak terdapat di gunung berapi. Jadi yang di gunung berapi itu sudah dalam bentuk senyawa dia. Pembuatannya, senyawa sulfur yang utama adalah SO2 dan SO3. SO2 berupa gas yang mudah larut dalam air sehingga menyebabkan hujan asam. Efek yang ditimbulkan dapat dikurangi dengan cara melewatkan air yang terkontaminasi pada padatan kalsium karbonat. SO3 merupakan bahan utama pembuatan asam sulfat. SO3 juga diperoleh dari oksidasi SO2 dengan katalis vanadium. Kita ke unsur berikutnya yaitu klor. Konfigurasinya, lihat elektron valensinya 7 di S dan di P, di subkulit S dan subkulit P. Tingkat oksidasinya positif 7 dan wujudnya gas ya, ada contoh gambarnya. Kemudian kegunaannya dipakai pada proses pemurnian air. Cl2 dipakai pada desinfektan ya. KCl digunakan sebagai pupuk, CTNCl2 digunakan sebagai solder dan seterusnya ya, sampai digunakan dalam berbagai macam industri. Kemudian gas klor ini berwarna kehijauan, termasuk gas yang beracun. Dalam bentuk padat dan cair merupakan oksidator yang kuat, mudah bereaksi dengan unsur lain. Pembuatannya merupakan zat yang paling banyak terkandung di air laut, terdapat juga dalam carnallite dan sulfite. Diperoleh dengan cara mengelektrolisis larutan garam dapur atau NaCl. Oke, kita ke unsur berikut, argon. Elektron valensinya 8 di subkulit S dan di subkulit P. Tingkat oksidasinya tidak ada, kenapa? Karena dia sudah stabil. Dia berwujud gas. Kemudian bagaimana kegunaannya? Sebagai pengisi bola lampu, karena argon tidak bereaksi dengan kawat lampu. Dipakai dalam industri logam seperti sebagai iner saat pemotongan dan proses lainnya. Sampai untuk mendeteksi sumber air tanah dipakai dalam roda mobil mewah ya. Jadi gas argon itu digunakan untuk mobil-mobil mewah. Gas argon itu merupakan gas yang tidak berwarna dan berasa, tidak reaktif seperti halnya gas mulia yang lain. Hanya terdapat sekitar 1% di atmosfer. Terbentuk di atmosfer sebagai akibat dari proses sinar kosmik. Kemudian dapat diperoleh dengan cara memanaskan udara dengan CaCl2. Sekarang mari kita bandingkan tabelnya ya. Tabel atau tadi itu semua kita buat dalam bentuk tabel dia supaya lebih mudah kalian pahami dia. Udah nampak semua kan di tabel wujudnya, mulai dari natrium sampai ke belerang itu padat, sedangkan Cl dan argon itu gas. Nampak di situ semua di tabel, sudah dibuat dalam bentuk tabel. Berikutnya kita ke sifat-sifatnya. Sifat-sifat daripada golongan halogen. Energi ionisasi pertama adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terikat paling lemah dari 1 mol atom dalam keadaan gas menjadi 1 mol ion dalam keadaan gas dengan muatan -1 ya. Muatan dalam inti, jarak elektron terluar dari inti, dan seterusnya. Apakah elektron dalam orbital pasangan atau tidak? Kecenderungan meningkat. Dalam semua unsur-unsur periode ketiga, elektron terluar berada pada kulit orbital ketiga. Semuanya memiliki jarak yang sama dari inti atau nukleus dan diperisai oleh elektron yang sama, yaitu elektron pada kulit pertama dan kedua. Dan seterusnya. Pada kenyataannya meningkatnya muatan di dalam inti juga akan menarik elektron terluar menjadi lebih dekat ke inti. Peningkatan energi ionisasi makin besar sepanjang periode dari kiri ke kanan. Jadi ini mulai dari natrium ya. Peningkatan energi ionisasi makin besar
dari kiri ke kanan, mulai dari natrium sampai ke argon. Energi ionisasinya semakin meningkat. Kemudian jari-jari atomnya, ya, jari-jari atom itu, ini dia gambarannya, jari-jari metalik, ionik untuk unsur Na, magnesium dan aluminium, jari-jari kovalen. Oh, kalau natrium dan magnesium dan aluminium itu membentuk ikatan ionik, sedangkan silikon, fosfor, belerang dan klor itu ikatan kovalen atau yang disebut itu jari-jari kovalen. Sedangkan argon itu jari-jari van der Waals karena argon tidak dapat membentuk ikatan yang kuat. Kecenderungan secara umum menunjukkan atom semakin kecil sepanjang periode terkecuali pada argon. Bisa dibaca ya bagaimana kecenderungannya, jari-jarinya sampai ke elektronegatifan. Ini sifat-sifat periode ketiga, jari-jari atom ke elektronegatifan, afinitas elektronnya bisa dilihat bagaimana dia seperiode dari kiri ke kanan. Ya, bisa dibaca ya. Kita ke berikutnya, yaitu logam dan non-logam. Tadi sudah Ibu jelaskan yang mana logam, yang mana non-logam. Di sini dijelaskan kembali ya, untuk penjelasan lebih mendalam dia. Klorin merupakan unsur non-logam pada keadaan bebas diatomik, sedangkan argon merupakan gas monoatomik yang stabil. Jadi ada yang dalam bentuk diatomik, dia di artinya dua atom, dan monoatomik berarti satu atom. Oke. Kemudian daya oksidasi dan daya pereduksinya. Lihat bagaimana dari kiri ke kanan atau mulai dari natrium sampai ke argon. Yang mana reduktor kuat, yang mana reduktor lemah, dan yang mana oksidator kuat. Nanti itu harus dihafal ya. Oksidator kuat, oksidator lemah, reduktor kuat, reduktor lemah. Itu harus bisa dihafal itu. Kemudian hidroksida unsur ketiga mempunyai unsur yang teratur. Berarti ini jika logam periode ketiga direaksikan dengan air itu menghasilkan basa dan asam. NaOH, MgOH 2 kali, AlOH 3 kali, SiOH 4 kali, POH 5 kali, SOH 6 kali, dan ClOH 7 kali. Jadi kalau dia mengandung, walaupun dia mengandung OH, ini tidak semua bersifat basa. Sifat hidroksida unsur-unsur periode ketiga berubah dari basa kuat, yaitu NaOH dan MgOH 2 kali, menuju ke amfoter. Amfoter itu dia bisa bersifat asam dan juga dia bersifat basa, yaitu basa AlOH 3 kali. Kemudian LiOH 4 kali itu sudah asam lemah, udah ke asam dia. Dan POH 5 kali itu sudah asam, selanjutnya berubah ke asam kuat, yaitu ClOH 7 kali. Berarti yang bersifat basa dia hanya NaOH dan MgOH, itu basa. Sedangkan AlOH 3 kali itu amfoter, bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Sesudah itu semuanya bersifat asam, mulai dari silikon sampai ke klor. Ingat ya, AlOH 3 kali itu bersifat amfoter, dapat bersifat asam dan dapat bersifat basa. Di tabel ditunjukkan kembali ya, dibuat bagaimana tadi sifat-sifat daripada unsur-unsur periode ketiga. Bisa dilihat dalam bentuk asamnya dan dalam bentuk basanya. Sudah lengkap semuanya. Semoga bisa dipahami dan tetap semangat. Kejar mimpimu. Oke. Hai, kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Kali ini kita akan membahas kimia unsur logam transisi periode keempat. Sebelum kita ke periode 4, kita perlu tahu dulu apa itu logam transisi. Logam transisi itu adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 1B sampai 8B pada sistem periodik, di mana semua logam transisi adalah unsur blok D. Kenapa disebut dia blok D? Karena elektron valensinya berada pada subkulit S dan D ya. Tetapi kali ini kita hanya akan membahas
unsur transisi yang berada pada periode keempat. Ya, umumnya memiliki elektron valensi pada subkulit 3D yang belum terisi penuh, ya. Yang belum terisi penuh artinya belum berpasangan dia, kecuali unsur Seng atau Zn pada golongan 2B. Unsur transisi periode keempat terdiri dari 10 unsur, yaitu ya ada skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan Seng. Jadi hanya Seng nanti yang sudah terisi penuh dia. Nanti kita bahas di berikutnya. Kemudian ada di sini fungsi daripada unsur-unsur yang ada pada golongan transisi periode keempat. Mulai dari skandium tadi ya. Coba dibaca semuanya apa fungsinya masing-masing sambil dicatat ya, biar bisa nanti dibaca nanti di dalam bukunya. Kemudian ada titanium ya, dibaca fungsinya. Kemudian ada vanadium, apa fungsinya sampai ke kehidupan kita sehari-hari atau dalam bentuk peralatan, bisa mobil. Kemudian apa fungsi krom. Nah, krom ini mungkin yang sering kita lihat digunakan membuat plat baja. Dibaca ya sampai seterusnya sampai dia digunakan untuk menempel pada alat-alat laboratorium dengan hasil yang sangat bersih, tetapi larutan ini bersifat karsinogenik atau menyebabkan penyakit kanker. Berarti dampaknya bisa juga menyebabkan penyakit kanker, itu krom. Kemudian mangan atau Mn itu untuk membuat baja. Dibaca ya, jangan asal dilewatkan aja. Dibaca dengan hati-hati, dengan seksama, dan diperhatikan apa fungsi masing-masing unsur-unsurnya supaya bisa nanti menjawab soal-soal. Kemudian besi. Nah, kalau besi ini pasti tahu kalian apa fungsinya. Pada kehidupan sehari-hari, pada peralatan rumah tangga, bisa untuk pipa air ya. Banyak kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dibaca ya, diperhatikan. Kemudian kobalt ya. Apa kegunaan kobalt? Coba ya, untuk membuat stainless steel. Berarti kalau ada peralatan dapurmu yang terbuat dari stainless, itu bahannya adalah kobalt. Paduan kobalt dan baja, perak. Kemudian nikel. Nah, nikel ini bahannya adalah untuk perunggu. Perunggu bisa juga dibuat untuk perhiasan. Kemudian pembuatan alloy, baterai elektroda, dan keramik. Kemudian pelapis besi ya. Kemudian tembaga. Nah, ini tembaga dalam kehidupan sehari-hari pasti sudah tahu yang mana itu yang banyak kita gunakan, yaitu kabel listrik ya. Dan banyak lagi yang lain. Dibaca di layarnya, diperhatikan. Bisa juga untuk unsur dalam insektisida, cat, obat-obatan, dan pigmen, dan seterusnya. Kemudian seng. Nah, kegunaan seng pun pasti sudah tahu kalau dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena secara umum kita pasti memiliki rumah. Berarti untuk atap rumah digunakan itu seng, dimana lambang unsurnya adalah Zn. Dibaca ya apa kegunaan lengkapnya. Kemudian bagaimana kelimpahan unsur-unsur periode keempat di alam. Mulai dari skandium ya, kelimpahan unsur di alamnya jumlahnya sedikit dan terikat dalam mineral lain dan seterusnya. Bisa dibaca ya, nggak usah ibu bacakan, kalian aja membacakan ya. Lebih pintar kalian membaca dari ibu. Oke, titanium
vanadium, kemudian krom, jarang ditemukan ya, biasanya bergabung membentuk senyawa lain. Mangan itu relatif melimpah di alam. Besi itu merupakan logam yang cukup melimpah juga, tapi dalam kulit bumi. Kemudian kobalt ya, relatif jarang di alam. Nikel itu kelimpahannya berada pada peringkat 24 di kulit bumi. Tembaga itu jarang juga ditemukan di alam. Sedangkan seng itu juga jarang ditemukan secara murni, karena biasanya itu ditemukan dalam bentuk senyawa. Kemudian sifat fisiknya ya, lihat sifat fisik mulai dari skandium sampai seng ada di tabel, mulai dari kerapatan, kekerasan, titik lele, titik didih, daya hantar listrik, daya hantar panas. Bisa dilihat nanti mana yang semakin meningkat, mana yang semakin menurun. Setidaknya itu harus kalian hafal. Nggak usah dihafal angka-angkanya, tapi mana yang semakin meningkat. Tapi pada umumnya harus kalian hafal itu unsur-unsur yang berada pada di periode 4 dulu ya. Skandium, titanium, vanadium, krom, mangan, Fe, kobalt, nikel, Cu, Zn ya. Itu harus dihafal nanti. Berikutnya perhatikan ada di sini beberapa gambar atau foto daripada unsur-unsur tersebut. Skandium, titanium, vanadium. Bisa dilihat di layar ya. Ada tembaganya. Semua ada kan? Oke. Udah dilihat gambarnya, fotonya? Kita ke berikutnya, sifat karakteristik. Ya, kita ke sifat karakteristiknya ya. Bagaimana sifat karakteristik unsur-unsur transisi periode keempat ini? Yaitu sifat magnetik, kemudian tingkat oksidasi dan warna senyawanya. Kita ke sifat magnetiknya. Sifat magnetik suatu unsur disebabkan keberadaan elektron yang tidak berpasangan di dalam orbital atomnya. Ingat ya, disebabkan keberadaan elektron yang tidak berpasangan di dalam orbital atomnya. Jadi ada nanti yang disebut dengan paramagnetik, diamagnetik, dan ferromagnetik. Kemungkinan adanya elektron tidak berpasangan cenderung ditemui pada atom dari unsur dengan subkulit yang terdiri dari banyak orbital, yakni subkulit D dan F. Seperti diketahui, sebagian besar unsur-unsur transisi periode keempat memiliki elektron-elektron yang tidak berpasangan dalam orbital-orbital di subkulit D-nya. Jadi nanti pada subkulit D, rata-rata elektronnya itu belum berpasangan. Bagaimana cara penempatan elektron ke dalam orbital? Itu harus satu-satu dulu, baru ditempatkan berpasangan. Nanti sesudah selesai kita tempatkan sesuai dengan jumlah elektronnya, kebanyakan nanti elektron itu yang berada pada subkulit D-nya itu belum berpasangan. Kenapa? Hal ini menyebabkan unsur-unsur ini menjadi mudah tertarik oleh medan magnet karena dia belum berpasangan. Biasanya orang yang belum berpasangan itu lebih mudah dia menerima yang lain. Kita lihat elektron valensinya mulai dari skandium. Lihat ya, skandium. Di subkulit S ada 2 dia elektron valensinya, di subkulit D 1. Jadi digambarkan dalam bentuk orbital. Orbital S itu jumlahnya 1, sedangkan orbital D 5. Karena elektronnya maksimum 10. Setiap kamar orbital itu ditempati oleh 2 elektron. Maka ditempatkan pada kamar pertama. Titanium, nah kamar pertama 1, kamar kedua 1. Lihat 3D ya. 3D itu kamarnya 5 kan, 5 kotaknya. Kemudian vanadium itu di 3D ada 3, jadi satu-satu dulu ditempatkan. Nah, coba kalian perhatikan ya, rata-rata elektronnya itu di subkulit D itu ada yang belum berpasangan. Kecuali di Zn, kalau Zn atau seng itu semua sudah berpasangan. Tapi kalau tembaga kita lihat di sini,
di subkulit D semua sudah berpasangan, tapi di subkulit S itu ada yang belum berpasangan. Kenapa terjadi seperti ini? Karena untuk tembaga atau Cu dia lebih stabil, dia 4S1 3D10. Jadi setengah penuh dia. Setengah penuh dengan penuh itu sama-sama stabil. Maka di subkulit S dia elektron valensinya 1, dan di subkulit D semuanya sudah berpasangan. Nah, berdasarkan sifatnya dalam medan magnet, sifat magnetik zat dapat dibedakan menjadi 2, ya, yaitu diamagnetik dan paramagnetik. Apa itu diamagnetik? Sifat diamagnetik dimiliki zat yang semua elektronnya sudah berpasangan, di mana momen magnetiknya saling meniadakan. Sewaktu diletakkan dalam medan magnet, zat ini akan ditolak sedikit oleh medan magnet. Jadi kalau dia sudah berpasangan, dia biasanya sudah menolak medan magnet. Sedangkan kalau paramagnetik ini sifat yang dimiliki zat yang mempunyai setidaknya satu elektron tidak berpasangan. Jadi kalau ada satu yang tidak berpasangan itu disebut nanti unsur yang bersifat paramagnetik. Dalam medan magnet luar momen-momen magnetik, atom yang terdistribusi acak akan tersusun berjajar. Zat akan tertarik ke medan magnet luar tersebut. Jadi kalau dia elektronnya belum berpasangan, dia akan mudah ditarik oleh medan magnet. Semakin banyak elektron yang tidak berpasangan, dia semakin mudah ditarik oleh medan magnet. Tapi kalau dia sudah berpasangan, dia tidak akan bisa tertarik oleh medan magnet lagi. Ingat ya, sifat diamagnetik itu dia sudah berpasangan semua, berarti dia tidak bisa lagi ditarik oleh medan magnet, atau di sini disebut ditolak, berarti tidak ditarik oleh medan magnet. Sedangkan jika ada unsur yang memiliki elektron yang tidak berpasangan, itu akan ditarik oleh medan magnet. Dan semakin banyak elektron yang tidak berpasangan, semakin kuat tertarik oleh medan magnet. Kemudian tingkat oksidasi daripada unsur-unsur periode keempat, periode unsur transisi, ya. Jadi kalau unsur-unsur transisi ini mempunyai lebih dari satu tingkat oksidasi atau bilangan oksidasi, berbeda dengan unsur-unsur yang berada pada golongan utama. Kalau unsur-unsur yang berada pada golongan utama hanya satu dia tingkat oksidasinya. Perhatikan semua tingkat oksidasinya. Hanya skandium yang satu, yaitu positif 3. Kemudian Zn positif 2. Yang lain ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Bahkan ada yang 7 ya. Mangan itu 7. Positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, sampai positif 7. Senyawanya juga ada di situ. Nanti kalian hitung biloxnya itu berapa semuanya. Bilox yang ada di senyawa paling kanan, berapa bilox daripada unsur-unsur periode keempat di dalam senyawa tersebut. Dihitung semua nanti. Oke, kita ke warnanya. Warna apa dia? Skandium berarti tidak berwarna. Titanium, kalau dia positif 3 tingkat oksidasinya ungu, positif 4 biru, dan seterusnya. Bisa dilihat ya. Kobalt positif 2 merah muda, positif 3 biru. Ya, gue rasa nggak usah bacakan. Bisa dibaca sendiri sambil konsentrasi memperhatikan layarnya. Ya, sampai ke Zn. Kemudian sumbernya mulai dari titanium, ya, mineralnya apa, komposisinya apa, bisa dilihat kan, dilihat ya, dibaca. Besi itu apa dia mineralnya. Kalau tembaga apa, ada kalkopirit. Kalau seng apa, seng itu spalerit, ZNS ya, zincum sulfida, dan seterusnya. Oke, kita bertemu kembali. Semoga masih dalam keadaan sehat semuanya ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kesadahan air.
Apa itu kesadahan air? Kesadahan air itu adalah jika di dalam air itu terdapat atau terkandung mineral-mineral yang secara umum mengandung ion Ca2 positif dan Mg2 positif. Selain ion-ion tersebut, bisa juga ada ion lain yang bisa menyebabkan air itu mempunyai kesadahan, seperti garam-garam bikarbonat dan sulfat. Kesadahan air ini dapat dilihat pada air ketika kita sedang mencuci. Karena sebenarnya air sada sendiri adalah air biasa yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari air tersebut, kita bisa membedakan atau menemukan dua jenis air, yaitu air lunak dan air sada. Apa itu air lunak? Jika bisa sabun yang dihasilkan pada air itu cukup banyak, artinya buihnya banyak, maka air tersebut termasuk air lunak. Berarti di dalamnya tidak ada terkandung atau terdapat zat-zat yang menyebabkan kesadahan tadi. Air lunak adalah air yang mengandung kadar mineral yang rendah. Penentuan air ini dilihat dari jumlah busa sabun yang dihasilkan. Sedangkan air sada atau hard water, jika busa sabun yang dihasilkan pada air itu sangat sedikit atau bahkan mungkin tidak menghasilkan buih sama sekali, maka air tersebut itu merupakan air sada. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kalian atau kita menemukan air yang tidak bisa membuihkan sabun, berarti itu disebut air sada. Kenapa dia disebut air sada? Berarti tadi mengandung ion Ca2 positif atau ion Mg2 positif. Air sada ini adalah air yang mengandung kadar mineral yang sangat tinggi. Biasanya secara fisik terlihat air tampak keruh. Kesadahan air total dinyatakan dalam satuan part per million, ya, ppm, berat per volume, dari kalsium karbonat. Berarti dia kalau kalsium karbonat berarti dia mengandung ion Ca2 positif. Air sada yang bercampur sabun dalam bentuk gumpalan atau skum yang sukar dihilangkan. Air sada digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan jenis anion yang diikatnya, yaitu kation Ca2 positif atau Mg2 positif, yaitu air sada sementara dan air sada tetap. Berarti nanti air sada itu ada terbagi dua, ada air sada sementara, ada air sada tetap. Yang mana itu air sada sementara? Air sada sementara adalah air yang mengandung garam hidrogen karbonat. Ya, karbonat berarti ada Ca-nya. Hidrogen karbonat. CaHCO3 2 kali dan MgHCO3 2 kali, itu hidrogen karbonat. Berarti ada ion Ca2 positif dan Mg2 positif. Senyawa kalsium karbonat dan magnesium karbonat dari batu kapur dan dolomit dapat larut menjadi senyawa bikarbonat karena adanya gas karbon dioksida di udara. Jadi air sada sementara itu adalah air yang mengandung ion Ca2 positif dan ion Mg2 positif. Itu ya, yang mengandung ion Ca2 positif dan ion Mg2 positif, itu air sada sementara. Sedangkan air sada tetap, nah, yaitu air yang mengandung garam selain garam hidrogen karbonat. Berarti selain ion Ca2 positif dan Mg2 positif, ada di dalamnya lagi garam yang lain seperti garam sulfat, CaSO4, MgSO4, dan garam klorida, CaCl2, MgCl2. Jadi air sada tetap tidak dapat dihilangkan dengan pemanasan, tetapi harus ditambahkan dengan natrium karbonat. Artinya untuk menghilangkan kesadahan air, kalau dia kesadahan sementara, cukup dengan pemanasan. Jadi kalau kita panaskan airnya, kita gunakan sabunnya sudah berbuih, berarti dia hanya mengandung ion Ca2 positif atau Mg2 positif. Itu dia. Tetapi kalau dia air sada tetap, kita tidak bisa hanya dengan memanaskan. Nanti kesadahannya tidak hilang dia. Tetapi kita harus menambahkan natrium karbonat atau soda ke dalam air tersebut, barulah kesadahannya hilang atau ion-ion yang terdapat di dalam air itu hilang. Sehingga kalau kita gunakan untuk mencuci, sabun atau deterjen yang kita gunakan sudah berbuih. Ya, ingat ya, kesadahan sementara bisa dihilangkan dengan pemanasan, sedangkan kesadahan tetap harus dengan penambahan
natrium karbonat Na2CO3. Itu rumusnya ya, natrium karbonat Na2CO3 atau yang sering disebut itu dengan soda. Kemudian apa kerugian daripada kesadahan air ini? Pertama, tadi menurunkan efisiensi dari deterjen dan sabun, artinya dia tidak berbuih. Kemudian menyebabkan noda pada bahan pecah belah dan bahan flat. Bisa dia menyebabkan noda, bisa dia berkarat. Kemudian menyebabkan bahan linen berubah pucat. Kalau dia bahan linen, kain bajunya bahannya linen, itu jadi pucat dia. Kemudian residu kesadahan air dapat melapisi elemen pemanas dan menurunkan efisiensi panas. Kesadahan air dapat menyumbat semburan pembilas dan saluran air dan dapat menciptakan buih logam pada kamar mandi atau shower dan bathtubs. Kemudian bagaimana cara menghilangkan kesadahan air? Yaitu tadi nomor 1, pemanasan. Berarti kalau dia kesadahan sementara, pemanasan dapat dihilangkan kesadahan sementara dengan pemanasan. Pada suhu tinggi, garam hidrogen karbonat atau CaHCO3 2 kali akan terurai sehingga ion Ca2 positif akan mengendap sebagai CaCO3 atau kalsium karbonat. Kemudian menggunakan resin penukar ion, di mana fungsinya untuk mengikat semua kation atau anion yang ada di dalam air sada. Kemudian penambahan ion karbonat, ini tadi untuk kesadahan tetap ya. Yang ditambahkan dalam air sada dapat menyebabkan ion Ca2 positif menjadi endapan CaCO3. Jadi ini rumus natrium karbonat ini Na2CO3 ya. Soda Na2CO3 5H2O, berarti dia mengandung air dia. Kemudian menggunakan zat pelunak air, natrium heksametafosfat dapat digunakan untuk menghilangkan air sada yang mengandung ion Ca2 positif dan Mg2 positif. Jadi kalau ada pertanyaan apa itu air sada, kenapa air itu mempunyai kesadahan, kemudian bagaimana cara menghilangkan, itu harus bisa dijawab dengan tegas. Di sini ada contoh soal, yaitu soal UN tahun 2011. Di daerah Bukit Kapur air sukar berbuih. Hal ini disebabkan terjadi kesadahan sementara. Jadi ini kesadahan sementara pada air ya. Kesadahan sementara tersebut dapat dihilangkan dengan pemanasan. Persamaan reaksi setara yang tepat adalah. Jadi kalau dia disuguhkan dengan persamaan reaksi, ingat nanti opsi yang kalian pilih hasilnya itu harus yang menghasilkan kalsium karbonat, karena dia mengendapkan kalsium karbonat. Jadi lihat opsinya, kalau ada CaCO3 solid berarti itu endapan, karena tadi fungsinya itu untuk mengendapkan ion Ca2 positif itu. Maka jawaban yang benar di sini adalah D. Kenapa D? Karena di situ terlihat D itu CaCO3-nya dalam bentuk solid. Pembahasannya, kesadahan sementara di daerah berkapur dapat disebabkan adanya ion Ca2 positif dan HCO3 negatif dalam air. Garam yang menghasilkan ion tersebut adalah CaHCO3 2 kali. Sekian dan terima kasih.